Bab 121. Teknik yang sama berhasil melawan Xia Qingyue sejak awal karena Yun Ce telah menggunakan rahasia Xia Qingyue selama beberapa hari berturut-turut pada saat itu. Dia kelelahan dan sangat lemah di tengah malam, dan karena bagaimanapun juga, status suami istri yang sebenarnya ada di sana, Xia Qingyue tidak akan bisa melakukannya lagi. Hati yang kejam dan Yuji tidak akan tega membiarkan Yun Ce tidur di lantai lagi. Dan Yun Ce terus berteriak bahwa dia lebih suka mati daripada tidur di tempat tidurnya sendiri dan membiarkan seorang wanita tidur di lantai, sehingga mereka akhirnya berbagi tempat tidur yang sama dengan Xia Qingyue. Namun tidak terjadi apa-apa. Namun, jelas lebih mudah untuk melakukan gerakan yang sama pada Lan Suerwo. Bagaimanapun, Lan Suerwo 2 tahun lebih tua dari Yun Ce, dan tanpa sadar dia selalu merawat Yun Ce seperti adik laki-lakinya. Selain itu, Lan Suerwo memiliki sifat lembut dan lembut yang benar-benar berbeda dari dinginnya Xia Qingyue. Bagaimana dia bisa tega membiarkan Yun Ce, yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya berkali-kali, tidur di lantai yang dingin? Jadi, hasilnya logis. Lan Suerwo tidur di dalam dan Yun Ce tidur di luar, dipisahkan oleh selimut panjang milik Lan Suerwo. Tubuhnya tidak boleh melebihi selimut ini, jika tidak. Lan Suerwo tampak serius, tetapi ekspresi peringatan di wajahnya membuat Yun Ce tidak merasa terintimidasi, dan malah membuatnya senang menonton. "Kakak senior, apakah kamu masih tidak percaya padaku?" Yun Ce berkata sambil tersenyum, lalu berbaring dan berbisik pada dirinya sendiri. "Tapi, jika kakak senior menyelinap ke tempatku, apa yang harus aku lakukan? Aku harus larilah." "Nah, kamu harus tetap berpura-pura tidak tahu apa-apa." Lan Suerwo marah sesaat, pura-pura tidak mendengar, dan berbaring di tempat tidur menghadap ke dalam. Lampu padam dan ruangan menjadi gelap. Dalam keheningan, meskipun Lan Suerwo memejamkan mata, dia tidak bisa tertidur untuk waktu yang lama. Detak jantungnya semakin cepat tak terkendali, sehingga dia hampir bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Mengingat pertemuannya dan bergaul dengan Yun Ce, dia tidak bisa tidak mengakui bahwa dia selalu tertarik dan tersentuh olehnya. Dan malam ini dia benar-benar tidur di ranjang yang sama dengannya. Tidur di ranjang yang sama, dia menemukan bahwa yang dia rasakan di hatinya hanyalah kecemasan dan kegugupan, tetapi tidak ada sedikit pun rasa takut atau penolakan. Ini membuatnya merasakan perasaan yang samar-samar bahaya, tetapi juga tidak dapat melawan dan menghilangkan. Dia sebenarnya tidur di ranjang yang sama dengan seorang pria. Dia mengusulkan ini atas inisiatifnya sendiri, yang membuatnya merasakan betapa luar biasa hal itu. Karena baginya, ini adalah gambaran yang tidak pernah dia bayangkan. Dia mulai memikirkannya, jika situasinya sama, tetapi Yun Ce digantikan oleh orang lain, apakah dia juga akan melakukan ini karena kelembutan dan kesusahan? Dia berpikir lama, berpindah-pindah di antara banyak orang, dan jawaban yang dia dapatkan adalah sama sekali tidak. Mungkinkah aku terlalu percaya padanya? Sepertinya begitu. Lagi pula, dia bahkan mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk melindungiku, dan dia sangat murah hati dan penuh darah. Dia pasti tidak akan melakukan apapun yang menyinggung perasaanku dalam situasi ini. Saat Lan Suerwo sedang kesal, ada sesuatu yang terdengar di telinganya. Yun Ce bahkan nafasnya terdengar seperti dia sedang tidur nyenyak. Ketegangan di hati Lan Suerwo tiba-tiba mereda, tapi entah kenapa, dia merasakan kehampaan yang tak terlukiskan lagi. Hatinya pada dasarnya tenang, gelombang rasa lelah tiba-tiba menghampirinya. Setelah beberapa saat, dia tertidur. Malam itu, Lan Suerwo mengira dia tidak akan bisa tidur sepanjang malam, tapi dia tidak menyangka dia akan tertidur begitu cepat dan tidur begitu nyenyak. Dalam tidurnya, samar-samar ia merasa perlahan-lahan tenggelam dalam pelukan hangat. Kehangatan ini membuat hatinya sangat stabil dan damai, membuatnya ingin sekali mendekat dan merangkul kehangatan ini hingga memegang kehangatan ini erat-erat. Ia tertidur lebih nyenyak bersama kepuasan. Dia tidak pernah terbangun di tengah malam, apalagi mengalami mimpi buruk. Hari berikutnya, ketika Lan Suerwo terbangun, cahaya yang terpancar dari matanya sudah sangat kuat. Ketika penglihatannya berubah dari kabur menjadi jelas, dia tanpa sadar mendongak dan melihat sekilas mata Yun Ce yang tampak tersenyum tetapi tidak tersenyum. "Kakak senior, pagi." Lan Suerwo tanpa sadar bersiap untuk merespons. Tetapi ketika dia membuka bibirnya, yang keluar adalah jeritan. Lengannya memeluk erat tubuh bagian atas, bahkan payudaranya yang menggembung menempel di dadanya.
kaki kirinya yang ramping melingkari pinggangnya, dan seluruh tubuhnya bahkan tidak dekat dengannya. Seluruh tubuh Lan Suerwo memantul dari Yun Ce seperti sengatan listrik, dan dia buru-buru menata rambut dan pakaiannya yang berantakan, jantungnya berdebar kencang, dan wajahnya ditutupi awan merah. Kakak senior, kamu sepertinya merasa sangat tidak aman saat tidur. Apakah kamu takut akan sesuatu? Yun Ce menatap matanya dan bertanya. Aku, tidak. Lan Suerwo menjawab dengan bingung. Dia samar-samar mengingat perasaan hangat dalam tidurnya yang membuatnya merasa tenang, dan dia benar-benar mengerti bahwa perasaan hangat ini datang dari Yun Ce. Dan karena dia secara tidak sadar merindukan perasaan ini, dia secara aktif mendekatinya dan memeluknya erat. Yun Ce bangun pagi-pagi sekali, tetapi tetap menjaga postur aslinya dengan tenang sampai Lan Suerwo bangun. Lan Suerwo mengambil inisiatif untuk memeluknya erat-erat, yang tidak membuatnya merasa menawan, tetapi semacam rasa kasihan dan kesusahan, karena postur tidurnya membuktikan bahwa di bawah penampilannya yang damai dan anggun, ada banyak keraguan dan bahkan dia takut, tetapi dia tidak tahu apa yang dia khawatirkan dan takuti. Yun Ce duduk, lalu tiba-tiba mengulurkan tangannya, memegang tangan kanan Lan Suerwo yang lembut, dan berkata dengan tulus, kakak senior, meskipun aku tidak tahu identitasmu, latar belakang keluargamu, apalagi apa yang telah kamu lalui. Tapi, aku bilang selama aku berada di sisi kakak senior, aku pasti akan melindungi kakak senior dengan segenap kekuatanku dan tidak pernah membiarkan kakak senior terluka. Tiba-tiba, seorang pria memegang tangannya dengan ambigu, dan berbisik kepada telinganya. Kata-kata hangatnya juga terdengar, dan Lan Suerwo, yang belum pernah mengalami pengalaman seperti itu, tercengang dan pikirannya menjadi kosong. Dia membiarkan tangannya dipegang olehnya beberapa saat sebelum dia terbangun dari mimpinya. Dia buru-buru menarik tangannya dari telapak tangannya dan melompat dari tempat tidur dengan panik. Kamu sudah punya istri. Lan Suerwo lari dengan cepat setelah meninggalkan kalimat yang dia bahkan tidak tahu bagaimana mengatakannya. Sosok cantik itu jelas-jelas sedang melarikan diri. Setelah Lan Suerwo melarikan diri, Yun Ce menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu menyentuh dagunya dan berkata pada dirinya sendiri, sepertinya aku melakukan kesalahan. Perilakunya jelas bukan karena dia memiliki kasih sayang yang mendalam padaku, tapi dia memiliki semacam rasa sayang. Itu hanya kesan bagus yang dia bahkan tidak mengetahuinya dengan jelas. Tapi kenapa dia memperlakukanku seperti ini sebelumnya, bahkan mempertaruhkan risiko besar untuk pergi ke cabang sekte Xiao untuk menyelamatkanku. Dalam suasana yang tiba-tiba menjadi canggung dan ambigu, mereka berdua melanjutkan perjalanan mereka ke Blue Wind Empire. Saat malam tiba, ketika mereka mencari penginapan untuk menginap untuk kedua kalinya, hanya ada satu kamar tersisa di penginapan ini, dan seperti yang terakhir, mereka mengancam bahwa hanya ada satu penginapan dalam jarak 100 mil, dan mereka akan tinggal di sana, kalau tidak mereka harus tidur di jalanan. Yun Ce dan Lan Suerwo tidak punya pilihan selain tinggal di kamar tamu. Tapi setelah yang pertama, jauh lebih mudah dan alami untuk menerapkan yang kedua. Keduanya tidur di ranjang yang sama lagi, dengan selimut yang digulung di antaranya. Tapi ketika Lan Suerwo bangun keesokan harinya, dia melihat situasinya persis sama seperti kemarin. Selimutnya terlempar ke suatu tempat. Dia memeluk Yun Ce seperti gurita, memeluknya erat-erat. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Mereka setiap kali kita pergi ke sebuah penginapan, ibaratnya kita sudah menyepakatinya, tidak lebih, tidak kurang, tinggal satu kamar saja, sama sekali tidak ada lagi. Beberapa penginapan hanya memiliki satu, dan beberapa memiliki beberapa, tetapi semuanya hanya memiliki satu kamar. Lan Suerwo selalu terasa seperti penginapan yang jahat. Dengan kali kedua, ketiga, keempat dan kelima menjadi lebih natural. Dan akhir-akhir ini, ketika Lan Suerwo bangun setiap hari, yang dia lihat hanyalah dia memeluk Yun Ce dengan erat. Bahkan jika dia berusaha keras untuk mengingatkan dirinya sendiri sebelum tidur, itu tetap sama setelah bangun tidur, dan dia masih tetap sama, memegang Yun Ce dengan samar-samar. Sekali kencang, karena setelah beberapa hari tidur bersama, bagian terakhir dari penolakan bawah sadarnya terhadap kontak fisik tingkat ini dengan Yun Ce telah menghilang dengan tenang. Pada hari ke-6, ketika dia menemukan penginapan, Yun Ce menamparkan tangannya di meja dan berkata dengan anggun, "Pengurus rumah tangga, datanglah ke kamar." Lan Suerwo hanya membuka bibirnya, lalu menundukkan kepalanya tanpa mengatakan keberatan. Jika Lan Suerwo dan pria lain bepergian bersama,
apalagi tidur di ranjang yang sama, mereka bahkan tidak akan bisa menyentuhnya dengan jari mereka. Namun saat bertemu dengan Yun Che, seorang veteran dengan pengalaman 2 kali seumur hidup dan berpenampilan remaja, belum lagi usianya yang baru 18 tahun, meski usianya 28 tahun, ia pasti akan jatuh diam-diam seperti ini, bahkan dia sendiri tidak sadar sama sekali. Blue Wind Imperial City, ibu kota Blue Wind Empire, terletak di wilayah utara tengah wilayah Blue Wind Empire, dan juga merupakan kota terbesar di Blue Wind Empire, dengan luas lebih dari 30 kali lipat dari Crescent City. Pusat kota Kekaisaran adalah tempat pusat kekuasaan tertinggi Kekaisaran Angin Biru, Istana Kekaisaran, berada. Istana ini terletak 40 mil ke utara dan merupakan lokasi istana terdalam tertinggi di Kekaisaran Angin Biru, Istana Mendalam Angin Biru. Istana Mendalam Blue Wind memiliki sejarah ribuan tahun. Istana ini didirikan oleh keluarga kerajaan Blue Wind sebagai tempat untuk membina praktisi mendalam tingkat lanjut untuk keluarga kerajaan. Ini juga merupakan tanah suci bagi banyak praktisi muda yang mendalam di Kekaisaran Angin Biru bermimpi. Bagian dalam Istana Mendalam Blue Wind dibagi menjadi 3 tingkatan, Istana Luar, Istana Tengah, dan Istana Dalam. Jika Anda bisa memasuki Istana Tengah, jika Anda bersedia mengabdi pada keluarga kerajaan di masa depan, Anda akan menjadi digunakan kembali oleh keluarga kerajaan. Jika Anda bergabung dengan tentara, titik awalnya adalah pangkat Kapten 1000. Dan jika seorang praktisi mendalam dapat memasuki Istana bagian dalam, maka dia pasti akan menerima perhatian tertinggi dari keluarga kerajaan. Dia akan diberikan sumber daya yang sangat baik dan kondisi terbaik selama berada di Istana Blue Wind Swan. Pertumbuhan apapun yang dia buat selama berada di Istana Swan Istana akan dibatasi. Perhatian keluarga kerajaan akan diterima oleh keluarga kerajaan sebelum mereka meninggalkan Istana Mendalam Blue Wind. Begitu mereka bergabung dengan keluarga kerajaan, mereka akan diberikan gelar markis dan bangsawan. Seluruh keluarga akan menjadi kaya dan mulia, dan ayam serta anjingnya akan naik ke surga. Oleh karena itu, merupakan impian banyak praktisi muda yang mendalam untuk memasuki istana bagian dalam Istana Mendalam Blue Wind, bahkan bisa dikatakan sebuah kemewahan. Namun, Blue Wind Mendalam Istana, bagaimanapun juga, adalah istana terdalam tertinggi di Kekaisaran Angin Biru. Apalagi memasuki istana bagian dalam, bahkan jika Anda ingin memasuki istana luar dengan standar terendah, kondisi yang diperlukan sangat keras, cukup untuk memadamkan lebih dari 90% dari mereka yang ingin bergabung dengan Istana Mendalam Blue Wind. Praktisi Xuan hanya bisa menerima hal terbaik berikutnya dan bergabung dengan Kekaisaran Xuanfu di kota-kota kecil itu. Bab 122. Berdiri di depan gerbang Istana Mendalam Blue Wind, Yun Che berseru, "Ini memang istana mendalam pertama di Kekaisaran Angin Biru. Ini lebih dari 10 kali lebih mengesankan daripada Istana Mendalam Bulan Baru." Dalam hal momentum, levelnya sama sekali tidak sama. Setelah 10 hari perjalanan panjang, Yun Che dan Lan Suerwo akhirnya tiba di Blue Wind Imperial City. Ini adalah pertama kalinya Yun Che datang ke negara kekaisaran tempat dia dilahirkan, dan dia memang sangat terkejut sepanjang perjalanan. Lan Suerwo sangat akrab dengan kota kekaisaran Blue Wind, dan memperkenalkannya ke lokasi banyak area inti kota kekaisaran Blue Wind, dan kemudian langsung menuju ke gerbang Istana Mendalam Blue Wind. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah menempatkan Yun Che di Blue Wind Mendalam Palace. Tentu saja, Blue Wind Xuanfu memiliki sejarah 1800 tahun, memiliki yurisdiksi langsung dan pasokan dari keluarga kerajaan, memiliki sumber daya dan kondisi yang melimpah untuk mengolah Xuanfu, dan memiliki mentor yang terkenal di kekaisaran. Tentu saja, Xuanfu yang terpisah itu tidak dapat bersaing dengan mereka. Setara satu sama lain, Lan Suerwo berkata sambil mengeluarkan catatan transmisi jarak pendek yang dia beli di sepanjang jalan dan meletakkannya di giok transmisi suaranya. Saat catatan transmisi suara itu hancur dan menghilang, formasi kecil terbentuk pada batu transmisi suara. "Saya telah tiba, tepat di gerbang rumah Xuan," kata Lan Suerwo kepada giok transmisi suara. Saat suaranya jatuh, formasi pada giok transmisi suara juga menghilang. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya mengenakan jubah ungu dan wajah lembut bergegas keluar dari gerbang Xuan Mansion dengan tergesa-gesa. Dia melihat mereka sekilas dan berteriak dengan penuh semangat dari kejauhan, "Suerwo, Yun Che. Apakah kalian berdua baik-baik saja?" "Bagus sekali, Tuan Istana Qin. Mengapa kalian ada di sini?"
Orang di seberangnya secara mengejutkan adalah Tuan Istana Baru Qin Wuyu dari Istana Mendalam Bulan Baru. Ini benar-benar di luar dugaan Yun Che. Sebagai kepala baru Istana Mendalam Bulan Baru, mengapa dia muncul di sini jika dia tidak tinggal dengan baik di kota Bulan Baru? Dia berbalik untuk melihat Lan Suerwo dan berkata dengan heran, orang yang baru saja Anda kirimkan pesannya adalah Tuan Istana Qin. Lan Suerwo tersenyum dan mengangguk. Kamu masih bertanya mengapa aku ada di sini? Qin Wuyu memandang mereka, menghela nafas lega, dan berkata dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, kamu menghilang selama beberapa hari, dan Suerwo pergi ke cabang Xiao Sekte sendirian untuk menemukan Anda. Tidak ada berita setelah itu. Saya harus pergi ke sekte cabang secara langsung, hanya untuk menemukan bahwa seluruh sekte mereka berada dalam kabut asap. Setelah saya pergi ke sana, saya bertengkar dengan Xiao Tianan. Kemudian, Xiao Zaihe kembali dan berkata bahwa kamu jatuh ke dalam Wanwan. Tidak ada mayat yang tersisa di area tengah pegunungan Bis. Sayangnya, aku sangat takut hingga hampir kehilangan jiwaku. Aku bahkan lebih takut lagi, ketakutan selama lebih dari sebulan. Saya tidak bisa lagi tinggal di Crescent City, jadi saya datang ke sini untuk mencari Anda. Berita, karena Suerwo mengatakan sebelumnya bahwa dia akan membawa Anda ke sini. Ketakutan dan kelegaan yang ditunjukkan oleh Qin Wuyu benar palsu. Hal ini membuat Yun Che curiga, dia tidak akan pernah percaya bahwa dia akan membuat Qin Wuyu khawatir seperti ini. Jadi alasan reaksi Qin Wuyu tidak diragukan lagi adalah Lan Suerwo. Agar Tuan Istana Xuan begitu ketakutan sehingga dia bahkan pergi ke kota Kekaisaran Angin Biru. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Qin Wuyu dan Lan Suerwo sudah saling kenal sejak lama, dan memiliki hubungan yang sangat jauh, melampaui permukaan. Tuan Istana Qin, sudahkah kamu memberitahu ayahku? Lan Suerwo berkata dengan sangat hati-hati. Oh, beraninya aku. Kalau tidak, jika kamu, ayah tahu bahwa aku gagal melindungimu, otakku, untungnya kamu kembali dengan selamat. Jika tidak, aku benar-benar tidak akan bisa bertahan lagi. Qin Wuyu menyeka keringat dingin di dahinya. Yun Che, Tuan Istana Qin, kamu tidak akan kembali ke Istana Mendalam Bulan Baru, kan? Yun Che tiba-tiba berkata dengan dingin. Qin Wuyu tertegun sejenak, lalu mengangguk, itu benar. Istana Mendalam Bulan Baru telah mengirim Master Istana Baru ke sana. Tapi, bagaimana kamu tahu? Tebak, Yun Che tersenyum dan dengan santai berkata jalan. Dia berpikir dalam hati, benar saja, Qin Wuyu akan pergi ke Istana Mendalam Bulan Baru karena Lan Suerwo. Tampaknya identitas Lan Suerwo sungguh luar biasa. Sekarang Lan Suerwo telah kembali ke kota Kekaisaran Blue Wind, dia tidak perlu tinggal di Istana Mendalam Bulan Baru. Yun Che, kemana kamu pergi beberapa hari ketika kamu menghilang? Mengapa kamu bersama Suerwo dan mengapa kamu dikejar oleh Sekte Xiao? Bagaimana kamu bisa melarikan diri ketika kamu jatuh ke suatu tempat di pegunungan 10.000 binatang yang aku tidak tahu? Bahkan tidak berani masuk. Apakah Xiao Zaihe itu sengaja berbohong karena dia tidak mengejar? Qin Wuyu menanyakan serangkaian pertanyaan. Saya akan menjelaskan hal ini kepada Anda nanti. Istana Master Qin, bagaimana situasi di cabang Xiao Sekte ketika Anda meninggalkan Crescent City? Lan Suerwo bertanya. Haha, cabang itu. Qin Wuyu tertawa, saya pikir ini hampir berakhir. Hampir berakhir. Lan Suerwo terkejut. Itu benar. Qin Wuyu mengangguk dan berkata perlahan, saya tidak tahu bintang jahat macam apa yang mereka temui. Menurut informasi yang saya dengar, mereka sepertinya telah menyewa seorang dokter dukun yang berpura-pura menjadi dokter ajaib, dan lalu dirawat Xiao Luo Cheng cacat total, semua meridiannya lumpuh, dan pembuluh darahnya yang dalam semuanya hancur. Apalagi memiliki kekuatan yang sangat besar, dia bahkan tidak akan pernah bisa berdiri dalam kehidupan ini, dan harus menghabiskan kekekalan di tempat tidur. Ini bukan apa-apa, dikatakan bahwa sebelum pergi, dokter dukun menggunakan beberapa cara untuk menjarah seluruh rumah harta sekte mereka. Ini sama saja dengan merampas sebagian besar fondasi sekte tersebut. Kalau begitu, cari tahu siapa dokter dukun itu adalah. Tidak, Lan Suerwo melirik Yun Che dan berkata lucu. Qin Wuyu menggelengkan kepalanya, tidak. Saya mendengar bahwa dokter dukun itu telah menyamar, dan tidak ada cara untuk mengetahuinya. Petik 2, Yun Che mengerutkan bibirnya, dan dia tahu bahwa Xiao Tianan tidak akan pernah mengatakan apapun bahkan jika dia tahu itu semuanya dilakukan olehnya. Keluar.
Karena jika orang luar tahu bahwa sekte besar mereka dikalahkan sepenuhnya oleh seorang pemuda yang baru berusia 16 tahun dan yang kekuatannya berada di alam baru lahir, belum lagi sekte mereka yang terpecah, itu mungkin bahkan akan mempermalukan sekte utama, luar negeri. Tapi sekte cabang itu sangat besar, dan kamu hampir tidak bisa bertahan hidup dengan mengertakkan gigi. Tapi apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih menarik. Ekspresi sombong mulai muncul di wajah Qin Wuyu, dikatakan bahwa Xiao Tianan ingin menyelamatkan putranya Xiao Luocheng, secara pribadi pergi ke kamar dagang bulan hitam dan membeli pil naga mendalam kerajaan. Ya, Anda tidak salah dengar, itu adalah pil naga dari alam-alam mendalam kerajaan. Tapi keesokan harinya, dia masuk ke kamar dagang bulan hitam dan mengatakan bahwa pil naga mendalam kerajaan itu palsu. Awalnya semua ini adalah rahasia, tapi keberadaan seperti apa kamar dagang bulan hitam itu? Apakah mereka akan menjual barang palsu? Xiao Tianan dan Xiao Baikao membeli pil naga bersama-sama. Jika itu palsu, bagaimana mungkin mereka tidak membedakannya saat itu? Keluar, menghadapi agresivitas Xiao Tianan, Pohe dari persekutuan pedagang bulan hitam marah dan menyebarkannya berita bahwa Xiao Tianan membeli pil Kaisar Suan Naga darinya. Alis Yunce tiba-tiba melonjak. Ups, awalnya, saya berpikir bahwa saya akan dipaksa untuk segera meninggalkan kota Crescent. Selain mengusir Xiao Tianan dan Xiao Baikao, pil naga Wang Xuan palsu tidak dapat lagi memainkan peran yang direncanakan. Tanpa diduga, kamar dagang bulan hitam benar-benar memberikannya, aku mohon. Dan promosi semacam ini jauh lebih efektif daripada tinggal di kota dan mencoba menyebarkannya. Seperti yang dikatakan Qin Wuyu, keberadaan seperti apa kamar dagang bulan hitam itu? Anak-anak dan orang tua tidak tertipu, dan mereka menepati janji. Kalau barang yang mereka jual disebar, apakah itu palsu? Segera setelah berita ini keluar, secara alami menyebabkan gelombang besar. Keesokan harinya, semua penginapan di Crescent City penuh, dan jalanan dipenuhi orang-orang kuat dari alam Ling Xuan dan alam Bumi Xuan. Saya bahkan memperhatikan dua pembangkit tenaga listrik alam Tian Xuan yang menakutkan. Dikatakan bahwa pada malam pertama, cabang sekte Xiao menghadapi puluhan gelombang invasi dan pencurian. Kemudian, Xiao Wuji, ketua-tetua dari sekte pengobatan sekte Xiao, datang sendiri dan meminta cabang tersebut untuk serahkan pil naga Wang Xuan. Menyerahkannya adalah pencapaian besar dan akan mendapat imbalan besar. Jika Anda tidak dapat menyerahkannya, cabang tersebut akan dikeluarkan dari sekte Xiao selamanya. Xiao Tianan juga keras kepala. Pertama dia bersikeras bahwa itu palsu, dan kemudian dia mengklaim bahwa itu dicuri. Singkatnya, dia akan hidup atau mati. Dia tidak bisa menyerahkannya. Yun Che diam-diam mencibir. Omong kosong, dia hanya ingin menyerahkannya, tapi bisakah dia menyerahkannya? Pil naga Wang Xuan palsu ditempa dengan pil Cixuan yang awalnya dia peroleh dari Lan Sueruo. Itu berlangsung selama 4 hari. Pada hari kelima, semua aura pil naga Wang Xuan yang dimilikinya menembus ke dalamnya akan menghilang, dan warnanya akan berubah dari merah menjadi abu-abu. Siapa yang peduli? Apakah Anda benar-benar memberitahu Xiao Wuji tentang pil Xuanlong tingkat rendah ini? Apakah itu pil naga Wang Xuan? Jika dia benar-benar melakukan itu, Xiao Wuji akan melakukannya, mungkin langsung membunuhnya. Setelah itu, saya meninggalkan Crescent City dan tidak menanyakan apa yang terjadi selanjutnya. Namun, yang pasti cabang Xiao Sekte di Crescent City telah selesai sepenuhnya. Qin Wuyu berkata dan tersenyum tipis. Bagaimanapun, dia dan Xiao Tianan hanya bertemu 2 kali, dan kedua kali mereka bertarung satu sama lain segera setelah mereka bertemu. Sekarang Xiao Tianan berada di ujung tali, jadi tentu saja dia agak senang. Oh itu benar, titik. Qin Wuyu menoleh ke arah Xiao Che dan berkata, aku membawa Yuan Ba bersamaku. Saya katakan padanya di awal bahwa karena kamu bersama Sueruo, kemungkinan besar kamu akan dibawa ke sini olehnya. Saat aku hendak meninggalkan Crescent City, dia memohon padaku untuk membawanya ke sini, mengatakan bahwa dia tidak akan pernah merasa nyaman tanpa melihatmu selama sisa hidupnya, jadi aku membawanya ke sini. Kamu pergi ke sana nanti. Kakak ipar. Sebelum Qin Wuyu bisa menyelesaikan kata-katanya, teriakan gembira datang dari telinganya. Yun Che melirik ke sekeliling Qin Wuyu dan melihat Xia Yuan berdiri di pintu Blue Wind Xuanfu dengan air mata berlinang. Dan di sebelah Xia Yuan di sana adalah seseorang yang dia pikir seharusnya tidak ada di sana. Murong Ye.
kenapa dia ada di sini? Kakak ipar, Xia Yuanba berteriak lagi, dan berlari dengan langkah besar. Tubuhnya yang besar tiba-tiba bergegas menuju Yun Ce, lengannya yang tebal memeluknya erat, dan dia menangis, kakak ipar, ternyata kamu benar-benar tidak apa-apa. Hebat, hebat, ku dengar kau jatuh ke pegunungan 10.000 binatang sebulan yang lalu. Kupikir, Xia Yuanba memiliki tubuh raksasa, tapi sekarang dia menangis seperti anak kecil. Mata Yun Ce juga sedikit basah. Ketika dia masih sangat muda, dia tahu bahwa jika dia meninggal suatu hari nanti, hanya akan ada 3 orang di dunia yang akan menitikkan air mata untuknya. Yang satu adalah kakeknya, yang satu adalah bibi kecilnya, dan yang lainnya adalah Xia Yuanba. Oke, berhenti menangis, aku baik-baik saja. Yun Ce menepuk lengan Xia Yuanba dan menghiburnya, juga, sudah berapa kali aku bilang padamu untuk tidak memanggilku kakak ipar. Oh, aku tahu, kakak ipar. Aku pasti tidak akan memanggilmu kakak ipar di masa depan. Senang sekali kamu baik-baik saja, kakak ipar. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Bab 123. Hubungan antara kalian berdua pria dewasa sungguh patut ditiru, kata Lan Sueruo sambil tersenyum. Dia mengatakan, iri, dengan tenang, tapi rasa iri di hatinya bahkan lebih kuat. Walaupun mereka saudara, mereka hanya bisa dianggap sebagai saudara asing, namun mereka memiliki perasaan seperti itu. Dan ketika dia memikirkan saudara kandungnya, dia hanya merasa kedinginan dan sedih. Sueruo, aku lega melihat kamu baik-baik saja. Murong Ye berjalan mendekat dengan sedikit kejutan di wajahnya, aku mendengar bahwa kamu jatuh ke pegunungan 10.000 binatang sebulan yang lalu. Aku sangat khawatir bahwa aku tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Aku hanya benci karena aku tidak memiliki kemampuan. Jika tidak, bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku, aku pasti akan menyelinap ke pegunungan 10.000 binatang untuk menyelamatkanmu. Terima kasih sudah peduli, kakak senior. Lan Sueruo tersenyum sopan. Dia tidak menunjukkan keterkejutan sama sekali bahwa Murong Ye akan muncul di sini. Setiap tahun, Blue Wind Mendalam Palace memilih 3 murid paling menonjol dari semua cabang Blue Wind Empire dan mengirim mereka ke Blue Wind Mendalam Palace. Murong Ye adalah salah satu orang yang ditunjuk oleh New Moon Mendalam Palace tahun ini untuk datang ke Blue Istana Mendalam Angin waktu ketika Xuan Fu melaporkannya terjadi pada bulan ini. Kalau dipikir-pikir, Murong Ye seharusnya datang bersama Qin Wuyu. Sueruo, apakah kamu akan tinggal di Istana Mendalam Blue Wind mulai sekarang? Jika demikian, itu bagus sekali. Kita bisa berlatih dan bergaul di tempat yang sama lagi, kata Murong Ye sambil tersenyum. Lan Sueruo tidak mengangguk, tetapi berkata dengan tenang, mulai sekarang, saya memang akan tinggal di Istana Mendalam Blue Wind. Setelah berbicara sederhana, dia mengabaikan Murong Ye dan berkata kepada Qin Wuyu, Tuan Istana Qin, itu benar, aku harus memanggilmu Guru Qin sekarang. Yun Ce baru saja tiba di kota Kekaisaran Blue Wind dan tidak punya tempat tujuan. Aku ingin merepotkanmu untuk mengatur agar dia memasuki Istana Mendalam Blue Wind. Haha, tentu saja di sana, tidak ada masalah dengan ini. Qin Wuyu mengangguk dengan lembut. Bagaimana denganmu? Apakah kamu ingin berkumpul? Namamu masih tergantung di Zhongfu. Namamu masih tergantung di Zhongfu. Murong Ye menatap sebentar, bagaimana ini mungkin? Di Zhongfu? Mereka yang berada di level terendah semuanya memiliki kekuatan besar di alam misterius sejati tingkat ketiga. Dia berada di tingkat ke-8 dari alam baru lahir dan tidak terkalahkan di antara pria dengan usia yang sama di Istana Mendalam Bulan Baru. Namun, di Istana Mendalam Angin Biru, bahkan di antara istana terluar paling bawah, dia hanya dapat dianggap sebagai berada di tengah-tengah kelompok. Kekuatan mendalam Lan Sueruo sama dengan miliknya, jadi mengapa dia ada di Zhongfu? Blue Wind Mendalam Istana dan Istana Mendalam Bulan Baru berbeda. Istana Mendalam Bulan Baru masih bisa memperhatikan kemanusiaan dan akomodatif, tetapi Istana Mendalam Blue Wind sama sekali tidak mungkin. Batas antara Istana Luar, Istana Tengah, dan Istana Dalam sangat jelas. Satu-satunya cara memasuki Istana Dalam dari Istana Luar adalah dengan mengalahkan murid Istana Tengah. Satu-satunya cara memasuki Istana Dalam dari Istana Luar Istana Pusat adalah mengalahkan murid Istana Bagian Dalam. Murid, tidak ada cara lain selain ini. Sangat mustahil bagi penguasa istana untuk menunjukkan pilih kasih dan mengizinkan murid dari luar istana memasuki Istana Pusat.
Satu-satunya cara untuk bersikap lebih akomodatif adalah dengan mengizinkan seorang murid yang tidak terlalu memenuhi syarat untuk memasuki istana luar. Namun hanya kelas berat dengan setidaknya level mentor yang memiliki hak tersebut, dan tidak lebih. Dari 3 orang yang dapat melakukannya dalam setahun, aku akan sering berkunjung. Namun, aku sudah pergi terlalu lama, dan aku sedikit khawatir dengan ayahku. Aku harus kembali dan melihat dulu. Jadi kakak muda Yun akan diserahkan kepada Tuan Qin dulu. Kakak muda Yun, Tuan Istana Qin sekarang menjadi guru Chang Feng dari rumah Xuan. Pertama-tama kamu menetap di istana bersama guru Qin, dan aku akan pulang. Setelah menyelesaikan urusan keluarga, aku akan segera mengunjungimu, kata Lan Suerwo sambil menyebutkan kata ayah. Sentuhan kekhawatiran dan kesedihan muncul di matanya. Sudut mulut Murong Ye di sebelahnya bergerak-gerak dengan keras. Menenangkan Yun Che, mengunjungi Yun Che. Dalam kata-kata sederhana Lan Suerwo, siapapun yang tidak bodoh dapat mendengar kepedulian dan kepedulian yang mendalam terhadap Yun Che, dan itu sama sekali tidak melibatkan dia, Murong Ye. Jangan khawatir, aku akan segera mengatur agar Yun Che memasuki istana asing. Dalam hal kondisi yang relevan, aku juga akan menjaganya semaksimal mungkin. Qin Wuyu mengangguk. Dia adalah satu-satunya orang yang tahu mengapa Lan Suerwo memperlakukan Yun Che dengan sangat baik. Meskipun dia secara pribadi tidak menganggap tinggi Yun Che dan hanya sedikit menghargainya, tapi karena itu adalah pilihan Lan Suerwo, dia hanya bisa mematuhinya. Kakak senior, apakah kamu ingin pulang sendiri? Kalau tidak, aku akan mengantarmu kembali dulu, Yun Che bertanya ragu-ragu. Jauh di lubuk hatinya, dia sangat ingin tahu seperti apa rumah Lan Suerwo. Lan Suerwo tersenyum dan menggelengkan kepalanya, gerakannya sangat lembut dan dia tidak berbicara, ekspresinya lembut namun tegas. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa padaku di Blue Wind Imperial City. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Lan Suerwo tersenyum lembut pada Yun Che, bergegas ke arahnya dengan punggungnya, dan pergi dengan lembut. Namun, pada saat seseorang melangkah maju dan berjalan maju sendirian, Lan Suerwo tiba-tiba merasakan perasaan hampa yang tidak nyaman di hatinya, seolah-olah dia tiba-tiba kehilangan sesuatu yang sangat penting. Hanya butuh waktu singkat, dia menarik napas, dia mengerti apa perasaan hampa ini. Karena pada saat ini, Yun Che sudah tidak ada lagi di dekatnya. Mereka melarikan diri bersama, menghadapi kesulitan bersama, bahkan hampir mengalami perpisahan antara hidup dan mati. Setelah sekian lama menghabiskan waktu bersama siang dan malam, dia bahkan tidak menyadari bahwa dia sudah terbiasa dengan keberadaan Yun Che tanpa menyadarinya. Ketika dia berada di istana mendalam bulan baru, Murong Ye akan berada di dekatnya setiap hari untuk waktu yang sangat lama, tapi itu memberinya 2 perasaan yang sangat berbeda. Meskipun dia sopan dan lembut dengan keterikatan Murong Ye, dia bosan dan menolak di dalam hatinya. Namun, Yun Che selalu di sisinya, dan apa yang diam-diam tumbuh di hatinya adalah ketergantungan yang semakin dalam dan lebih berbahaya lampiran. Bahkan tidur bersamanya di ranjang yang sama dan bangun bersamanya di pagi hari diam-diam sudah menjadi kebiasaan. Ketika dia kembali ke Blue Wind Imperial City, dia dengan cemas ingin pulang untuk mengunjungi ayahnya, tetapi pada saat ini dia tiba-tiba meninggalkan Yun Che, dan tanpa Yun Che di sisinya, perasaan itu sangat tidak nyaman, seolah-olah jiwanya tiba-tiba hilang, tersedot keluar. Rasanya seperti sebagian dari dirinya hilang, membuat langkahnya menjadi sangat lambat. Kakak senior, teriakan Yun Che tiba-tiba datang dari belakangnya, menyebabkan langkah kakinya berhenti di situ, tidak pernah ingin bergerak maju lagi. Yun Che dengan cepat bergegas ke Lan Suerwo, mengeluarkan 2 benda dari mutiara racun langit, dan menyerahkannya ke tangan Lan Suerwo, kakak senior. Mengenal Zentian Lei, jadi dia pasti mengetahui api beracun dari sekte senjata sekte Xiao. Senjata, kapan saya tidak bersama kakak senior harus belajar melindungi diri sendiri. Ketika menghadapi musuh yang ingin menyakiti Anda tetapi Anda tidak dapat mengalahkannya, jangan berbelas kasihan dan gunakan senjata api beracun ini untuk membunuhnya. Dan dupa ini, itu adalah diperoleh dari cincin luar angkasa iblis hitam. Ini adalah dupa pengusir binatang yang sangat istimewa. Bahan yang digunakan bukan milik kerajaan angin biru. Seharusnya diperoleh oleh iblis hitam dan yang lainnya ketika mereka merampok seorang pengusaha asing yang kaya raya. Itu bisa dihilangkan setelah dinyalakan. Binatang misterius di bawah Tianxuan juga menggunakan ini untuk memasuki pegunungan 10.000 binatang.
Jika mereka memasuki tempat berbahaya dengan binatang misterius berbahaya, mereka harus segera menyalakannya. Sudut mulut Lan Suerwo melengkung ke atas, dan dia memunculkan ekspresi yang sangat indah dan mengharukan. Tersenyum, aku baru saja pulang, ini bukan pemisahan antara hidup dan mati. Dia menyingkirkan senjata api beracun dan dupa tubuh, dan berkata dengan lembut, adik laki-laki Yun, terima kasih. Hehe, kata Yun Ce dengan rendah hati. Dia tersenyum dan berkata, kami tidur bersama setiap hari. Mengapa kamu mengucapkan terima kasih? Mengapa kamu begitu sopan? Ah, itu menyakitkan, sakit. Wajah Lan Suerwo memerah dan menyebar ke lehernya. Dia dengan marah mencubit punggung tangan Yun Ce, menghentakkan kakinya, dan lari seolah-olah melarikan diri. Dan Yun Ce tidak tahu apakah dia bersungguh-sungguh atau tidak. Dia tidak merendahkan suaranya terlalu banyak. Qin Wuyu, Xia Yuanba, dan Murong Ye semua mendengarnya dengan jelas. Mereka semua tercengang, dengan mulut terbuka lebar dan mulut mereka terbuka lebar, rahangnya hampir bersentuhan. Menabrak tanah, apa yang baru saja kamu katakan? Dada Murong Ye terangkat beberapa saat, dan kemudian dia tiba-tiba berlari ke depan seperti anjing gila yang marah, meraih kerah Yun Ce, matanya merah, dan meraung, bahwa kamu katakan padaku apa yang baru saja kamu katakan lagi. Dengan suara, Yun Ce menepis kerah tangan Murong Ye, memandangnya ke samping, dan berkata dengan ringan, kamu pikir kamu ini siapa? Biarkan aku mengatakannya lagi, aku akan mengatakannya lagi. Qin Wuyu tergagap, Yun Ce, kamu, apakah kamu benar-benar tidur dengan Suerwo? Yun Ce berkata dengan cara yang berbeda. Dia menatap Qin Wuyu dengan mata yang sangat bingung, iya. Kakak senior Suerwo dan aku telah sendirian selama lebih dari sebulan. Iya, ada juga pria berbakat dan wanita cantik ini, kami sedang jatuh cinta, kami memiliki hubungan yang penuh gairah, bukankah normal tidur bersama? Ini. Jenggot Qin Wuyu bergetar, matanya melebar, dan otaknya mati sepenuhnya. Memikirkan kembali reaksi Lan Suerwo ketika Yun Ce mengucapkan kata-kata itu tadi, alih-alih memberinya tamparan keras di telinga, dia mencubitnya seperti bayi dan kemudian lari karena malu. Qin Wuyu hampir merasa ingin memberi Yun tamparan di tempat. Dorongan C untuk berlutut. Mulut Xia Yuanba terbuka lebar sehingga dia tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama. Kakak ipar, kamu benar-benar membuat senior saudari Suerwo tidur. Aku sangat mengagumimu. Mustahil. Tanda seru. Ini tidak mungkin benar. Bagaimana mungkin Suerwo bisa jatuh cinta padamu? Dan Suerwo murni dan murni, bagaimana mungkin, bagaimana itu mungkin? Murong Ye terengah-engah, matanya merah, dan semangatnya hampir hancur dan gila. Tiba-tiba, dia dengan kilatan tangannya, dia menangkap pedang tipis di tangannya dan tiba-tiba menikam Yun Ce, kamu bajingan yang menajiskan. Suerwo, aku akan membunuhmu. Hentikan, tindakan Murong Ye, Qin Baik Yu dan Xia Yuanba tertangkap basah. Selain itu, Murong Ye terlalu dekat dengan Yun Ce. Selain berteriak, mereka tidak punya waktu untuk menghentikannya. Yun Ce tidak mengelak, tapi mengulurkan tangan kanannya dengan santai, meraih pedang panjang yang ditusuk oleh Murong Ye. Langkah ini mengejutkan Qin Wuyu dan Xia Yuanba, meraih pedang dengan tangan mereka. Murong Ye memiliki kekuatan yang sangat besar di tingkat ke-8 dari alam baru lahir. Apakah Yun Ce tidak menginginkan tangannya? Zeng, saat jari Yun Ce bersentuhan dengan pedang Murong Ye, senyuman ganas Murong Ye telah benar-benar membeku sebelum dia bisa mengungkapkannya. Karena rasanya pedangnya telah menusuk batu yang sangat keras, dan dia tidak bisa lagi bergerak maju bahkan setengah inci pun. Yang memegang ujung pedang hanyalah jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan Yun Ce. Murong Ye tercengang, dan Qin Wuyu serta Xia Yuanba juga benar-benar tercengang. Pada saat ini, Qin Wuyu akhirnya menyadari kekuatan mendalam Yun Ce, dan melontarkan seruan penuh ketidakpercayaan, masuk ke alam Suan, tingkat ke-10. Bagaimana ini mungkin? Terakhir kali dia melihat Yun Ce, dia berada di level pertama dari alam mendalam yang baru lahir. Dan itu baru 1,5 bulan, dan dia sudah berada di alam Suan baru lahir tingkat ke-10. Kecepatan seperti itu, hanya bisa digambarkan luar biasa. Apa katamu? Tingkat ke-10 dari Naschen Realm. Mata Xia Yuanba melebar, hampir berpikir ada yang salah dengan telinganya.
Yun Che mengulurkan tangan kanannya ke depan dan menggenggam bilah pedang dengan seluruh telapak tangannya. Dengan goyangan yang tiba-tiba, energi hitam tirani mengalir di sepanjang bilah pedang dan mengenai tangan terkepal Murong Ye, menyebabkan rahangnya terbuka dan dia lepaskan dengan teriakan telapak tangan. Yun Che meraih bilah pedangnya, mengayunkan lengannya, dan gagang pedangnya menghantam wajah Murong Ye dengan keras, menjatuhkannya ke tanah. Murong Ye terbaring di tanah, dengan seluruh sisi kanan wajahnya bengkak dan berlumuran darah. Yun Che membuang pedang di tangannya, menatapnya dan berkata dengan dingin, "Tidak peduli apa yang terjadi antara aku dan kakak senior Suerwo, itu tidak ada hubungannya denganmu. Jagalah buku katakmu yang kamu impikan setiap hari. Bagikan, apakah kamu mengerti?" Bab 124. Kamu. Murong Ye menutupi wajah kanannya yang merah, seluruh tubuhnya gemetar. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, dia tumbuh dalam sanjungan dan kekaguman orang lain, bahkan di istana mendalam angin biru ini. Meskipun dia hanya seorang murid di tengah-tengah istana luar, bagaimanapun juga ayahnya adalah penguasa kota Bulan Sabit, dan sepupunya masih dari istana dalam. Oleh karena itu, statusnya di pemerintahan luar jelas tidak rendah. Ada banyak orang yang menjilatnya seperti halnya ikan mas krucian yang menyeberangi sungai. Bagaimana dia bisa mengalami penghinaan seperti itu? Dan orang yang membuatnya menderita penghinaan ini juga mendapatkan Lan Suerwo yang hanya dia impikan. Kamu akan menyesal, tidak akan lama. Aku akan membuatmu menyesal dilahirkan di dunia ini selamanya. Murong Ye bangkit dari tanah, mendesis dengan kejam, dan kemudian terhuyung pergi seperti anjing yang kalah. Kamu bisa mencobanya. Melihat punggung Murong Ye, Yun Che mencibir dalam diam. Yun Che, kamu benar-benar terlalu ceroboh. Qin Wuyu datang dan memarahi. Dia ingin membunuhku dengan pedang. Aku baru saja merusak penampilannya, itu cukup berbelas kasihan, kata Yun Che dengan tenang. Aduh, mata Qin Wuyu tidak menentu untuk beberapa saat, ekspresinya sangat rumit, dan dia menghela nafas panjang. Dia tidak tahu apakah dia mendesah karena dia memukuli Murong Ye atau dia benar-benar tidur. Lan Suerwo, Murong Ye mengandalkan statusnya sebagai putra penguasa kota Bulan Sabit dan biasanya sombong. Bahkan ketika dia tiba di istana mendalam Blue Wind, dia melakukan banyak hal untuk menindas orang lain. Dia pantas diberi pelajaran, namun dia memiliki sepupu di sini, namanya adalah Murong Yi, dan dia adalah putra Marsekal Zenbei dari Kekaisaran Angin Biru. Kemampuan ayah Murong Ye untuk menjadi penguasa kota-kota Bulan Sabit juga terkait dengan Marsekal Zenbei ini. Jika identitas ini tidak cukup penting, lalu identitas lain, biarkan aku juga harus khawatir tentang Murong Yi. Sekarang dia adalah murid istana dalam. Petik 2. Istana Batin. Yun Che tidak bereaksi, namun Xia Yuanba terkejut saat mendengar kata istana dalam. Seluruh tubuhnya bergetar, dan wajahnya menjadi pucat. Bagaimana dengan istana bagian dalam? Yun Che berkata tanpa ekspresi. Haha. Wajar jika kamu tidak tahu kapan pertama kali datang ke Blue Wind Imperial City. Jika kamu tinggal di sini beberapa hari lagi, kamu akan tahu betapa menakutkannya konsep istana bagian dalam. Izinkan saya memberi kamu beberapa angka. Qin Wuyu perlahan berkata, ambang batas untuk memasuki Blue Wind Mendalam Palace sangat tinggi. Siapapun yang bisa memasuki Blue Wind Mendalam Palace, bahkan jika itu hanya istana luar, akan dianggap jenius tingkat pertama di tempat lain, kekaisaran. Mereka yang bermimpi memasuki istana mendalam Blue Wind ada lebih dari puluhan juta praktisi muda yang mendalam, tetapi istana mendalam Blue Wind saat ini hanya memiliki lebih dari 50.000 murid. Di antara mereka, ada 54.000 di istana luar, 3.000 di istana luar, dan 3.000 di istana luar, istana tengah, dan 100 orang di istana bagian dalam. Hanya 100 orang. Yun Che tampak sedikit terkejut. Benar, para murid yang bisa memasuki istana bagian dalam semuanya jenius. Mereka akan menjadi tuan atau pahlawan di masa depan, dan mereka akan diperlakukan dengan sopan bahkan oleh keluarga kerajaan. Daftar ratusan orang di istana bagian dalam telah ini disebut peringkat Tianxuan, dan diberi peringkat berdasarkan kekuatan-kekuatan yang mendalam. Mereka yang bisa masuk daftar ini adalah murid istana bagian dalam. Dan jika Anda ingin masuk daftar ini, Anda harus menantang dan mengalahkan siapapun yang ada dalam daftar. Jika tantangannya berhasil, posisi mereka di peringkat Tianxuan akan digantikan, dan yang terakhir akan dikeluarkan dari peringkat Tianxuan dan juga keluar dari istana bagian dalam.
Setiap murid geng Tianxuan ada di Changfeng Xuanfu, dan bahkan Changfeng Xuanfu. Kota Fenghuang memiliki popularitas dan prestise yang besar. Tidak hanya peringkat Murong Yi di peringkat Tianxuan, tetapi dia juga tidak berada di peringkat terbawah. Dia saat ini berada di peringkat ke-73. Ditambah dengan statusnya sebagai putra Marsekal Zhenbei, dia ada di Blue Wind Xuanfu. Tidak ada yang berani menyinggung perasaanmu. Petik 2. Emosi Murong Yi tidak terlalu baik. Jika Murong Yi pergi mencari Murong Yi mungkin benar-benar mengambil tindakan. Saat itu, tidak ada seorang pun dapat melindungimu. Meskipun Qin Uyu dia mengatakan ini, tapi dia tahu di dalam hatinya bahwa jika hal seperti ini benar-benar terjadi, Lan Suerwo pasti akan meminta seseorang untuk maju. Karena begitu Murong Yi benar-benar mengambil tindakan, berurusan dengan Yun Ce akan seperti harimau yang memukul belalang. Bahkan jika Yun Ce telah tumbuh sangat luar biasa sekarang. Terserah, aku tidak pernah takut pada siapapun. Yun Ce mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh. Kakak ipar, orang-orang di istana bagian dalam benar-benar luar biasa. Orang-orang di daftar Tianxuan, mereka yang memiliki kekuatan terdalam terendah, semuanya berada di alam mendalam sejati tingkat 8. 3 orang paling kuat adalah sudah berada di alam Lingxuan. Jika Murong Ye Zhen mengundang sepupu itu ke daftar Tianxuan, hanya, kata Xia Yuan cemas. Level 8 terendah dari alam mendalam sejati. Alis Yun Ce berkerut tajam. Batasan usia murid Blue Wind Mendalam Palace sama dengan kantor cabang besar lainnya, dari 15 hingga 20 tahun. Jika Anda berusia di atas 20 tahun, Anda akan meninggalkan Blue Wind Mendalam Palace selamanya kecuali Anda tinggal di mansion melayani. Maka, tentu saja, 100 orang dalam daftar Tianxuan semuanya berusia di bawah 20 tahun. Mencapai alam mendalam sejati tingkat ke-8 pada usia seperti itu tidak terbayangkan baik di kota Liuyun atau kota bulan sabit. Dan ketiga alam spiritual itu bahkan lebih mencengangkan hingga ekstrim. Kakeknya Xiao Lai hampir berusia 60 tahun, dan dia adalah orang terkuat di kota Liuyun, dan dia berada di alam Lingxuan. Tingkat kota juga secara terang-terangan mewakili tingkat Xuanli. Di kota Liuyun, Xia Qingyue, yang mencapai alam mendalam dasar tingkat 10 pada usia 16 tahun, diakui sebagai jenius nomor 1 di generasi muda, juga berusia 16 tahun, tetapi ini sudah merupakan tingkat ke-10 dari alam baru lahir. Dan di ibu kota kerajaan Blue Wind, bahkan mereka yang berusia di bawah 20 tahun telah mencapai alam mendalam spiritual. Alam mendalam sejati tingkat ke-8 hanyalah ambang terendah untuk memasuki istana bagian dalam istana mendalam Blue Wind. Ngomong-ngomong, aku belum bertanya padamu, nak. Kekuatanmu yang dalam saat ini sebenarnya telah mencapai tingkat ke-10 dari alam baru lahir. Ini baru 1,5 bulan. Bahkan jika kamu meminum ramuannya, kamu tidak bisa sangat cepat. Bukankah begitu? Apakah kamu menggunakan hal-hal seperti mutiara pengunci misterius untuk dengan sengaja menyembunyikan kekuatanmu yang dalam sebelumnya? Memikirkan tantangan besar Yun Ce di istana mendalam bulan baru, semakin Qin Wuyu memikirkannya, semakin besar kemungkinannya itu menjadi. Yun Ce tidak berkomentar, dan mengubah topik pembicaraan dengan lugas. Tuan Qin, jika Anda ingin memasuki istana mendalam angin biru, bagaimana prosesnya? Melihat Yun Ce tidak mau menjawab, Qin Wuyu berhenti bertanya dan berkata, Sudah jika saya bukan penguasa istana, panggil saja saya Tuan Qin, atau panggil saja saya dengan nama. Aturan istana mendalam Blue Wind sangat ketat, dan siapapun yang ingin memasuki istana mendalam Blue Wind harus lulus penilaiannya, tetapi sebagai mentor, ada 2 atau 3 peluang untuk pilih kasih setiap tahun. Awalnya saya ingin mengatur agar Anda memasuki istana luar secara langsung, tetapi dengan kekuatan Anda saat ini, itu tidak lagi diperlukan. Itu saja, kebetulan kamu ada di sini. Hari ini adalah hari terakhir ujian tahunan perekrutan murid baru di istana mendalam Blue Wind. Suatu hari, meskipun pendaftaran sudah lama berakhir, mudah untuk memasukkan tempat untukmu. Setelah melewati ujian penilaian, Anda dapat secara sah memasuki istana luar istana mendalam Blue Wind, yang menghemat banyak masalah daripada jika saya mengatur agar Anda masuk secara langsung. Dan saya percaya, Anda lebih bersedia menerima metode ini. Qin Wuyu mengelusnya janggut panjang dan berkata sambil tersenyum. Xia Yuanba juga mengangguk, itu benar. Ujian masuk ini berlangsung selama total 10 hari, dan hari ini adalah hari terbaik. Kakak iparku sekarang berada di tingkat ke-10 dari alam mendalam yang baru lahir, dan dia pasti akan melakukannya, menyebarkannya.
Terlebih lagi, kakak iparku masih muda, bahkan jika dia berada di luar istana, itu juga sangat luar biasa. Setelah mengatakan ini, Xia Yuanba tiba-tiba terlihat murung. Kekuatannya yang dalam hanya berada di tingkat ke-6 dari alam mendalam dasar. Kekuatan mendalam semacam ini cukup normal di kota Liuyun, tetapi jika menyangkut Kaisar Angin Biru, kota itu tidak dapat dilihat sama sekali. Dia dibawa ke mansion oleh Qin Wuyu. Sambil menantikan kedatangan Yun Ce, dia membersihkan pavilion misterius di luar mansion setiap hari. Setiap hari, dia menerima tatapan terkejut dan jijik yang tak terhitung jumlahnya. Ya, semua orang memandangnya. Ini seperti melihat sampah tingkat rendah, dan kekuatannya yang dalam hanya bisa disebut sampah di istana Blue Wind Swan ini. Adapun bisa memasuki istana luar istana mendalam Blue Wind untuk berlatih Swan, itu adalah sesuatu yang tidak berani dia harapkan. Tentu saja, tidak masalah. Yun Ce mengangguk tanpa ragu. Tentu saja dia akan memilih yang pertama antara masuk melalui penilaian dan masuk melalui pintu belakang. Dia melirik Xia Yuanba dan berkata, "Guru Qin, karena Anda dapat memiliki beberapa kesempatan untuk menunjukkan sikap pilih kasih, bagaimana kalau memberi Yuanba kesempatan untuk menunjukkan sikap pilih kasih yang awalnya Anda rencanakan untuk digunakan pada saya?" Ekspresi Xia Yuanba tiba menjadi bersemangat. Ini, Qin Wuyu ragu-ragu sejenak, bukan karena dia pelit, tapi kekuatan mendalam Xia Yuanba benar-benar terlalu rendah. Bahkan ambang terendah dari istana luar pun jauh sekali. Memang benar dia memiliki kesempatan untuk menunjukkan favoritisme, tapi setidaknya dia harus berada di ranah Nas Chen Xuan, yang tidak jauh dari ambang batas minimum. Memasuki istana mendalam angin biru di alam mendalam dasar. Ini hampir seperti lelucon. Hal ini kemungkinan besar akan menarik tentangan keras dari instruktur dan wakil kepala istana lainnya. Namun, Xia Yuanba memiliki hati yang murni dan Qin Wuyu sangat menyukainya. Selain itu, Yun Ce mengungkit hal ini. Dia mengertakkan gigi dan menatap Yun Ce dengan tatapan yang sangat aneh, dan nadanya bahkan lebih aneh lagi. "Yun Ce nak, jawab pertanyaanku dulu. Apakah kamu benar-benar kamu dan Suerwo, batuk, tidur bersama?" "Ya, apakah ada yang tidak normal tentang ini?" kata Yun Ce dengan tatapan polos. Fitur wajah Qin Wuyu berkedut, dan dia menelan ludah dan berkata, "Oke. Saya juga menyukai anak ini Yuanba. Setelah Anda lulus ujian, saya akan mengaturnya langsung ke istana luar. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa ada semuanya jenis murid di istana mendalam Blue Wind. Kekuatan mendalam Yuanba terlalu rendah, dan dia kemungkinan besar akan sering diintimidasi." "Tidak," Yun Ce menggelengkan kepalanya, dengan senyum tipis di wajahnya, dan suaranya ada sedikit rasa dingin dalam ketenangan. "Saya tidak akan membiarkan siapapun menggertak Yuanba." Benarkah? Bisakah saya benar-benar bergabung dengan istana mendalam Blue Wind?" Mata Xia Yuanba bersinar karena terkejut. Dia bingung apa yang harus dilakukan dan kata-katanya tidak jelas. Dia sangat gembira bisa memasuki istana mendalam bulan baru, dan bisa bergabung dengan istana terdalam tertinggi yang diimpikan oleh banyak praktisi mendalam selalu menjadi sesuatu yang tidak pernah berani dia impikan. Kali ini dia datang ke Blue Wind Imperial City, itu hanya untuk mendapatkan berita tentang Yun Ce, dan sama sekali tidak ada harapan yang berlebihan. Tak disangka, kebahagiaan yang sangat besar tiba-tiba jatuh dari langit seperti ini. "Hahaha, aku tidak akan berbohong padamu Junior." Melihat ekspresi bahagia Xia Yuanba, Qin Wuyu juga merasa lebih baik dan tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia mengulurkan tangannya ke Yun Ce, memegang sepotong giok transmisi suara di tangannya. "Ayo, nak Yun Ce, tuliskan tanda transmisi suaraku. Jika terjadi sesuatu di masa depan, kamu dapat mengirimkannya kepadaku di kapan saja." Yun Ce merasa malu. Dia menarik rambutnya dan berkata, "Aku belum memiliki giok transmisi suara." Qin Wuyu menarik tangannya, "Aku akan memiliki seseorang, persiapkan satu untukmu dalam beberapa hari. Sekarang ikuti aku ke alun-alun pusat Xuanfu. Dengan usiamu saat ini dan kekuatanmu yang luar biasa, sama sekali tidak ada masalah dalam lulus ujian untuk memasuki istana. Mungkin tahun depan, kamu akan memiliki kesempatan untuk bergegas ke istana pusat secara langsung. Saat itu, kamu akan memiliki status yang cukup besar di kota Kekaisaran Blue Wind." Bab 125, Kota Kekaisaran Blue Wind, Istana Pusat. Lan Suerwo buru-buru berjalan melewati banyak penjaga dan langsung menuju ke Istana Kaisar.
Para penjaga istana yang saya temui di sepanjang jalan memberi hormat satu demi satu. Putri Chang Yue, kamu kembali. Kaisar telah berbicara denganmu akhir-akhir ini. Di pintu masuk istana Kaisar, seorang Kasim Parubaya membungkuk dan buru-buru datang untuk menyambutnya. Apakah kamu ingin memberiku laporan kecil? Tidak, Lan. Sueruo menggelengkan kepalanya dan berjalan langsung ke istana Kaisar. Chang Wanhe, Kaisar ke-99 dari Kekaisaran Angin Biru, adalah kaisar yang mendominasi dunia dan berkuasa di seluruh dunia. Dia berusia 56 tahun ini dan menjalani kehidupan yang dimanjakan di istana. Pada usia ini, seorang kaisar seharusnya belum cukup umur, tetapi Chang Wanhe sedang berbaring dengan tenang di tempat tidur, wajahnya pusing, dan matanya datar, lebih suram, seperti pria berusia 70 atau 80 tahun. Yang mulia, Putri Chang Yue telah kembali. Kasim pribadinya masuk dengan ringan dan berkata dengan wajah bahagia. Mendengar ini, wajah tak bernyawa Chang Wanhe menunjukkan sedikit keinginan. Dia menggerakkan tubuh bagian atas dan berjuang untuk berdiri. Cepat, biarkan dia masuk. Begitu suaranya turun, Lan Sueruo masuk dan melihat Chang Wanhe. Wajahnya jelas jauh lebih tua dan kesungguhan di matanya membuatnya merasa sedikit sedih. Dia berjalan maju dengan cepat dan berlutut di depan Chang Wanhe. Ayah, putriku tidak berbakti. Aku datang mengunjungimu setelah sekian lama waktu. Akan menyenangkan untuk kembali. Akan menyenangkan untuk kembali. Chang Wanhe mengangguk dengan gembira. Pada saat ini, wajahnya tidak memiliki keagungan sebagai seorang kaisar. Hanya kebaikan seorang ayah biasa menghadap putri kesayangannya. Bangunlah dengan cepat. Sudah lebih dari 3 bulan sejak kamu terakhir kali kembali dari Crescent City. Aku gelisah selama ini, karena takut terjadi sesuatu padamu. Haha, baik-baik saja. Sesuatu terjadi pada putriku, dan aku tertunda. Untuk beberapa waktu, ayahku khawatir. Lan Sueruo berdiri dan menatap ayahnya, dengan rasa sakit di hidungnya. Ayah, kondisimu, kenapa? Sepertinya menjadi lebih buruk lagi. Dengan Tuan Gu yang merawatmu secara pribadi, bagaimana hal itu masih bisa terjadi? Seperti ini, Chang Wanhe hendak berbicara ketika dia terbatuk dengan keras. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan berkata dengan suara serak, mungkin aku sudah sangat tua. Meskipun penyakitnya serius, dengan Tuan Gu, penyakit itu tidak akan langsung membunuhku, tapi cepat atau lambat, aku akan dimarahi sampai mati oleh para pengkhianat ini. Batuk, uhuk. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, Chang Wanhe merasakan semburan rasa sakit lagi. Setelah batuk, Lan Sueruo dengan cepat melangkah maju dan menepuk punggungnya. Pada saat ini, suara Kasim datang dari luar pintu. Yang mulia, putra mahkota meminta audiensi. Tubuh Chang Wanhe berhenti, dan wajah Lan Sueruo tiba-tiba berubah menjadi jelek. Kemudian, raungan keluar dari mulut Chang Wanhe, biarkan dia pergi. Aku tidak ingin melihatnya. Petik 2. Oh, apa yang membuat ayahku begitu marah? Ayahku sedang sakit sekarang, tetapi dia harus jaga dirimu dan jangan marah. Saat suara biasa terdengar, seorang pria muda berusia 30-an, mengenakan pakaian bermotif emas, masuk dengan tangan di belakang punggungnya. Ketika dia melihat Lan Sueruo, dia menyipitkan matanya dan tersenyum. Dia berdiri dan berkata, adikku sayang, aku baru saja mendengar seseorang berkata bahwa kamu kembali. Aku datang ke sini terburu-buru. Kami tidak bertemu denganmu selama beberapa bulan, tapi aku sangat merindukanmu. Kamu pengkhianat, siapa yang membiarkanmu masuk? Keluar dari sini sekarang juga. Chang Wanhe mengulurkan jari-jarinya yang gemetar dan meraung dengan marah. Ayah, tolong jangan marah, atau kamu bisa melukai dirimu sendiri. Aku hanya peduli dengan penyakit ayahku, jadi aku datang ke sini untuk mengunjungimu. Jika ayahku tidak menyukainya, aku akan segera pergi, kata Pangeran Changlin, sambil tersenyum, ekspresi santainya sepenuhnya. Tidak ada rasa takut sama sekali saat menghadapi kaisar yang marah, dan tidak ada rasa hormat atau takut sama sekali. Kunjungi, Chang Wanhe mencibir, datang untuk melihat apakah aku mati mendadak di tempat tidur. Sudah kubilang, selama aku masih bernapas, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk mendapatkan takhta ini. Berikan padaku segera, aku akan pergi. Ayah, mengapa ayah begitu keras kepala? Pangeran Changlin mengerutkan bibirnya, eksistensi macam apa sekte Xiao itu? Sekarang aku mendapat dukungan penuh dari sekte Xiao,
selama aku diizinkan naik tahta, sekte Xiao sekte itu akan digunakan olehku, dan keluarga kerajaan Chang Feng kita hanya akan menjadi lebih makmur dan mendominasi dunia. Petik 2. Berhenti, batuk, 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 uhuk, uhuk. Wajah Chang Wanhe memerah karena marah, dan dadanya naik turun dengan hebat. Sekte Xiao sudah lama mendambakan kekuatan keluarga kerajaan Chang Feng, tapi kalian anak pemberontak berani memimpin serigala ke dalam rumah. Jika kamu menjadi kaisar, fondasi keluarga kerajaan Chang Feng yang berusia 1000 tahun hanya akan ada dalam nama saja dan menjadi boneka orang lain. Aku bangga menjadi terkenal dalam hidupku. Aku benar-benar membesarkan kalian banyak pengkhianat. Keluar, keluar sekarang. Lan Suerwo juga mengepalkan tinjunya karena marah. Dia tidak tahan lagi dan berkata dengan marah, apakah kamu tidak mendengar apa yang ayahku katakan? Keluar sekarang, baik ayahku maupun aku ingin bertemu denganmu lagi. Cek, kenapa repot-repot? Changlin menggelengkan kepalanya dan menyeringai, ayah, kamu telah naik tahta selama bertahun-tahun. Kamu harus menyerah, dan bahkan jika kamu tidak melakukannya kamu hanya akan jatuh ke tanganku cepat atau lambat. Jadi bagaimana jika Kaisar Changsuo tersayang naik ke klan surga terbakar? Di mataku, dia tidak pernah layak menjadi lawanku. Saudari Kaisar terkasih, saya mendengar bahwa Anda tidak tinggal di istana mendalam Blue Wind selama 2 tahun terakhir, tetapi telah berkeliaran di luar. Mungkinkah Anda ingin sekali mencari permaisuri? Saudara kekaisaran Anda memiliki banyak talenta muda di sini. Apakah Anda mau untuk mengenalkannya pada adik kekaisaranmu? Kain Wall, keluar. Lan Suerwo mengertakkan giginya, merasa sangat marah di dalam. Hahaha, aku pamit dulu. Changlin tertawa liar, meletakkan tangannya di belakang punggung, dan berjalan keluar tanpa tergesa-gesa. Pengkhianat ini, pengkhianat. Wajah Chang Wanhe memerah karena marah dan seluruh tubuhnya gemetar. Ayah, mereka sudah gila. Tidak ada gunanya marah pada mereka. Kesehatanmu penting. Lan Suerwo menepuk punggung ayahnya dan berusaha keras menenangkan amarah di hatinya. Setelah terdiam sekian lama, Chang Wanhe akhirnya tenang. Ia tersenyum sedih dan berkata, saya selalu berpikir bahwa saya telah membudidayakan 7 putra harimau dan macan tutul. Tanpa diduga, ke-7 putra saya, semuanya berasal dari kelompok orang-orang serigala. Untungnya, langit memberiku belas kasihan dan mengizinkanku memilikimu sebagai putriku. Sayangnya, kamu adalah seorang putri. Kalau tidak, aku bisa langsung menyerahkan tahta kepadamu. Tapi jika aku melakukannya, itu akan membuatmu menderita. Changlin dan Changsuo, 2 penjahat, yang satu berkolusi dengan sekte Xiao dan yang lainnya berkolusi dengan klan Ventian. Haha. Tidak peduli, siapa di antara mereka yang berhasil pada akhirnya, keluarga kerajaan Chang Feng kita akan menjadi boneka orang lain. Langit tidak memiliki mata, langit tidak memiliki mata. Ayah, jangan terlalu khawatir, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk menghentikan mereka. Lan Suerwo menggigit bibirnya, dia mata tertutup kabut tipis. Chang Wanhe tersenyum dan menggelengkan kepalanya. 7 pengkhianat ini dibagi menjadi 2 kubu. Mereka pada dasarnya mengendalikan semua kekuasaan di istana. Mereka juga mendapat bantuan rahasia dari sekte Xiao dan klan Ventian. Apa yang dapat Anda lakukan untuk menghentikan mereka? Mereka, yang paling kuharapkan adalah jika hari itu tiba, kamu akan meninggalkan kota kekaisaran ini dan bersembunyi sejauh mungkin. Aku takut para pengkhianat ini akan menganggapmu sebagai pion demi kepentingan mereka sendiri. Maka aku akan benar-benar mati dengan mata terbuka. Tidak, ayah, dengan Tuan Gu di sini, penyakitmu pasti akan sembuh dan kamu akan berumur panjang. Lan Suerwo menahan air mata dan menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Haha, Chang Wanhe tersenyum sedih. Dia paling tahu bagaimana kondisi fisiknya. Dia bahkan bertanya-tanya apakah penyakit serius yang tidak bisa dijelaskan ini disebabkan oleh konspirasi Changlin atau Changsuo. Dia menutup matanya dan berkata dengan putus asa, saya telah berkuasa selama 19 tahun, tetapi pada akhirnya saya menyadari bahwa kaisar ini gagal total. Terlepas dari bagaimana saya mengajar para pengkhianat ini, keinginan pertama saya ketika saya naik tahta adalah membiarkanku, Chang Feng keluarga kerajaan menghapus penghinaannya di turnamen peringkat angin biru, tapi setelah 19 tahun, yang kudapat hanyalah penghinaan yang tidak pernah berhenti. Tak seorang pun dari keluarga kerajaan angin biruku yang agung bisa masuk. Selama 100 tahun terakhir, saya telah menjadi bahan tertawaan dunia lagi dan lagi,
dan saya tidak pernah bisa mengangkat kepala saya di depan sekte-sekte itu. Betapa menyedihkannya ini. Mata Lan Suerwo berkilat, dan sosok Yun Ce muncul di pikirannya dengan rasa hangat. Perasaan itu juga tumbuh di hatinya, yang membuatnya merasa jauh lebih tenang. Dia berbisik, "Ayah, keinginanmu pasti akan terkabul. Putriku telah melakukan perjalanan ke berbagai istana besar yang mendalam di masa lalu, 2 tahun, menggunakan teknik hati kaisar untuk menemukan orang seperti itu. Sobat, usaha putriku tidak sia-sia. Baru 1,5 bulan yang lalu, putriku menemukan pria ini dan membawanya ke istana mendalam Blue Wind. Putriku akan cobalah yang terbaik untuk membiarkan dia mewakili keluarga kerajaan kita di Blue Wind ranking berikutnya. Zan, putriku percaya bahwa dia pasti akan masuk 100 besar, memenuhi keinginan ayahnya, dan menghapus rasa malu keluarga kerajaan kita. Apakah kamu? Selanjutnya, aku khawatir aku tidak bisa menunggu sampai saat itu." Batuk, 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 batuk. Chang Wanhe terbatuk keras lagi, dan napasnya menjadi lebih cepat. Lan Suerwo tahu bahwa tubuh ayahnya tidak cocok untuk berbicara terlalu banyak. Dia membantu ayahnya menutupi selimut dan berkata dengan lembut, "Ayah, istirahatlah yang baik dan jaga dirimu baik-baik. Putriku masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Dia akan datang mengunjungi ayahnya besok. Paman Dongfang, tolong lindungi aku." "Ayah." Setelah suara Lan Suerwo turun, sebuah suara tua dan rendah datang dari atas istana. "Yang mulia, jangan khawatir, selama saya di sini, saya tidak akan pernah membiarkan siapapun melukai sehelai rambut pun kaisar." Lan Suerwo mengangguk penuh rasa terima kasih. Meninggalkan istana kaisar, tidak ada yang tahu seberapa besar tekanan yang dipikulnya, satu-satunya putri dan anak bungsu Kaisar Changfeng, di bahu kurusnya, dan seberapa besar keraguan dan beban yang terkubur di dalam hatinya. Tanda pisah, 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 tanda pisah. Alun-alun pusat Blue Wind mendalam Palace sangat besar karena ini adalah hari terakhir untuk merekrut murid tahun ini, maka dipenuhi dengan kerumunan orang. Kebanyakan dari mereka adalah praktisi muda yang sedang menjalani penilaian, dan separuh lainnya adalah murid istana misterius yang datang untuk menyaksikan kesenangan tersebut. Meskipun ini sudah hari terakhir penilaian, jumlah praktisi muda yang mengikuti penilaian masih cukup besar. Penilaian dibagi menjadi 300 kelompok. Dengan intervensi Qin Wuyu, Yun Ce ditempatkan di kelompok ke-99 di pertengahan. Penilaiannya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tes kekuatan misterius dan tes kekuatan tempur. Mungkin terdengar sama, namun terdapat perbedaan mendasar dalam bentuk penilaiannya. Bersambung.